Pak Joko menggigit bibirnya, menatap gelap gulita jalan setapak yang dia lewati. Angin malam berhembus dingin, hanya cahaya bulan purnama yang menerangi sebagian jalan. Pak Joko baru selesai bertugas di tempat yang terpencil. Ia harus pulang melewati jalan ini setiap malam. Jalan ini dikenal sebagai Jalan Keramat. Legenda tentang kuntilanak merah yang menghantui jalan itu membuat banyak orang takut. Pak Joko menggerakkan kakinya lebih cepat melewati jalan keramat itu. Ia pernah mendengar kisah tentang kuntilanak merah itu dari para tetangganya. Katanya ia adalah seorang wanita cantik yang meninggal secara tragis di jalan ini. Ia dibunuh oleh kekasih gelapnya yang kemudian membuang tubuhnya ke dalam sungai terdekat. Sejak itu jiwa tak bisa menemukan kedamaian dan terus menghantui jalan keramat sebagai pembalasan dendamnya. Pak Joko merasakan kedinginan menusuk di punggungnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok samar yang berdiri dalam kegelapan. Pak Joko berteriak dan berlari sekuat tenaga. Tetapi ia bisa mendengar suara sosok itu mengejarnya dari belakang. Pak Joko terus berlari. Pak Joko akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang terbengkalai di tepi jalan. Keesok harinya, Pak Joko memutuskan untuk mengunjungi Bu Ratih. Nenek tua desa yang dikenal sebagai dukun tradisional. Kamu terlihat gelisah, Nak. Het Bu Ratih, ceritakan apa yang terjadi? Pak Joko menceritakan pengalamannya di Jalan Keramat tentang sosok kuntilanak merah itu. Jalan Keramat memang tempat berbahaya. Banyak cerita tentang kuntilanak merah itu. Katanya dia adalah seorang wanita bernama Sekar yang dikhianati kekasih gelapnya. Ia dibunuh dan dibuang di sungai dekat jalan ini. Apa yang aku lakukan untuk menghindarkan diri dari ancamannya? Tanya Joko dengan cemas. Bu Ratih tersenyum tipis. Kamu harus menunjukkan rasa hormat pada Sekar, Nak. Pak Joko pulang dengan hati yang masih ragu. Ia tidak yakin apakah nasihat Bu Ratih benar atau hanya mitos, tapi ia memutuskan untuk mengikuti petunjuknya. Pada malam purnama berikutnya, Pak Joko kembali ke Jalan Keramat. Kali ini, ia membawa bunga mawar merah dan lilin kecil. Ia menuju makam Sekar yang tersembunyi di balik pohon cemara tua. Ia membaca doa dengan hikmat, berharap Sekar dapat menemukan kedamaian. Pagi tiba, Pak Joko kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa takut. Ketika berjalan melewati Jalan Keramat, ia menyadari bahwa kuntilanak merah itu bukanlah makhluk jahat yang ingin membunuhnya. Sekar hanya seorang jiwa yang kesepian dan membutuhkan belas kasih.